Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa dengan saya di sini Ahmad Dharma Saputra gitu. Baik teman-teman, mungkin buat teman-teman yang belum kenal dengan saya, kalian bisa melihat video-video yang ini. Soalnya saya belum pernah bikin video-video sebelumnya yang kayak gini. Oke, baik, dalam video ini saya akan membahas tentang koleksi ya, koleksi seperti video-video yang lain di channel ini membahas tentang koleksi gitu. Apa sih itu koleksi gitu? Setiap orang itu pasti punya koleksi gitu. Baik dia orang kaya ataupun orang yang nggak punya, itu dia pasti punya koleksi gitu. Kalau orang kaya mungkin dia punya koleksi-koleksi yang mahal kayak tas gitu kan. Terus kayak mobil gitu. Orang-orang yang nggak punya juga pasti punya koleksi gitu. Orang-orang yang berkecukupan itu pasti juga punya koleksi. Dia juga punya koleksi yang mahal gitu. Mahal dalam khayalan, asik. Oke. Oke, di sini koleksi yang saya punya itu adalah sesuatu yang dianya itu murah tapi mahal. Dianya itu ringan tapi berat. Apa sih benda yang kayak gitu tuh? Gitu. Benda-bendanya itu ada di dalam sini nih, di dalam map. Gitu. Kelihatan? Ini itu map ya, gitu. Tapi punya dua fungsi. Dianya fungsinya satunya map gitu, satunya lagi tuh jadi papan dada. Nih, bisa di apa? Kalau ada kertas bisa dijepit ke sini. Terus misalnya nanti bisa digantung kayak gini. Asik, udah kayak wartawan. Oke, apa sih isinya di sini? Di sini itu isinya map itu kan biasanya isinya apa? Ya kayak gini nih, kertas. Nih koleksi saya ini, kertas-kertas ini adalah koleksi saya. Loh, kenapa di kertas itu ringan tapi berat? Kan ringan kertas. Terus murah tapi mahal. Kan kertas memang murah gitu. Nah, kita lihat di sini ya, gitu. Di mana mahalnya sama di mana beratnya. Oke, ini kalau kita lihat kertas gitu, kertas ya. Kertas apa sih ini? Gitu. Mungkin kalau dari jenis kertasnya ini itu kertas yang kalau pengen ngelihat dia harus pakai kacamata. Soalnya burem. Ya, ini kertas burem gitu. Terus apa ini? Coba kita lihat di sini tulisannya. Kebaca nggak? Sorry ya, ini sendirian. Nih. Coba tulisannya di sini ada Al-Imtihan At-Tahriri An-Nihai bi Kulliyatil Muallimin atau Al-Muallimat Al-Islamiyah Ma'hadi Darussalam Gontor li Tarbiyatil Islamiyah Al-Hadisah Am 2015 atau 1436. Ada yang tahu artinya? Gitu. Artinya dari tulisan tadi ini itu bagian kop ya, gitu. Kalau surat itu ada kop surat, nah ini seperti kop surat gitu. Artinya di sini berarti ujian siswa akhir di Kulliyatul Muallimin atau Al-Muallimat Al-Islamiyah Pondok Modern Darussalam Gontor gitu. Nah, berarti ini tuh ujian akhir di pondok pesantren Pondok Modern Gontor. Nah, gitu. Kalau di luar mungkin ada ujian nasional UN gitu, syarat buat bisa lulus dari SMA misalnya gitu. Nah, kalau di pesantren itu ada namanya ujian akhir. Itu tuh ada 3 tahap. Ada ujian praktek mengajar, Tarbiyatul Amaliyah, terus ada ujian lisan, Al-Imtihan As-Safahi, sama ada ujian tulis gitu, atau Al-Imtihan At-Tahriri. Bagi saya dari ketiga ujian ini, ujian tulis adalah ujian yang paling berat. Gitu. Soal-soal 5 tahun yang lalu masih saya simpan sampai sekarang. Ini tuh soal ujian tulis akhir siswa akhir KMI gitu. Jadi salah satu syarat biar bisa lulus dari pesantren harus menyelesaikan soal-soal yang kayak gini. Apa sih uniknya kertas kayak gini gitu sampai bisa disimpan? Oke, gitu. Kertas ini saya simpan karena menurut saya ini itu saksi gitu. Saksi gimana sulitnya saya dulu ujian gitu. Sampai di kertas ini ada beberapa coretan-coretan dari saya gitu, menggambarkan gimana suasana saya ujian dahulu gitu. Ini ya, misalnya kita ngambil contoh dari satu kertas ini gitu, kita review. Kelihatan tulisannya nggak? Aduh, ini nggak ada yang nemenin soalnya. Ini kelihatan nih. Yang di dalam kotak ada tulisan Al-Maddah. Al-Maddah itu artinya apa ya kalau di Indonesia ini? Pelajaran. Terus ada di bawahnya tuh Al-Hissah. Al-Hissah itu jam gitu, jam keberapa? Jam ke-1 atau ke-2. Terus ada Al-Yaum. Al-Yaum itu hari. Terus ada Az-Zaman. Az-Zaman itu berarti waktu pengerjaannya gitu. Kalau di sana ada tulisan 120 dakikoh, berarti ada 120 menit gitu, sekitar 2 jam
gitu. Terus yang di atas ada yang paling pojok sebelah kiri atau kanan di sana tuh. Ada tanggalnya, ada 3 Rajab 1436 Hijriah atau 23 April 2015 gitu. Nih ya. Dan soalnya pun beda gitu sama ujian-ujian yang di luar. Kalau UN gitu atau apa sih kalau di luar ujian akhir sekolah itu mungkin ngerjain soalnya jawabnya pakai pilihan ganda gitu. Kita tinggal ngelingkerin pakai pensil. Tapi kalau yang di pesantren ini itu beda gitu. Makanya di sini beratnya dari tadi itu, beratnya kertas ini itu di pengerjaan soal-soalnya gitu. Ini ngerjain soalnya beratnya itu kenapa? Soalnya kita harus ngejawab semua soal ini dalam bentuk esai gitu ya, esai. Dan soalnya itu rata-rata sekitar ada 20 soal, bayangin ya gitu, 20 soal tapi esai, bahkan kebanyakan lebih gitu, sampai 25, bahkan ada mungkin sampai yang 40 soal gitu. Dan kita jawabnya secara esai. Kebayang ya kalau kita nggak bisa ngerjain gitu, mau nulis apa gitu kan bingung. Kalau pilihan ganda, kalau kita bingung mungkin masih bisa ngasal-ngasal nulis gitu, ngasal-ngasal apa, nyoret gitu, nyoret jawaban. Tapi kalau ini enggak. Makanya di sini kertas ini punya nilai sejarah yang tinggi bagi saya. Saya simpan sampai sekarang. Ini coretannya masih ada. Tuh. Di kertas yang lain juga sama, masih banyak coretan gitu. Nah, apalagi di sini kan kalau ngeliat di pojok sebelah apa nih ya, kiri atau kanan ya. Gitu. Ini ada tulisan angka 2 from 28. Maknanya apa? Gitu. 2 from 28 itu berarti ini ujian yang kedua, pelajaran kedua dari 28 ujian. Wah, kebayang ya? Gitu. Berarti kita harus ujian akhir kita itu ada 28 pelajaran, dan pelajarannya itu materinya itu dari kelas 1 sampai 6. Mungkin kalau di sekolah umum dari kelas 1 SMP sampai kelas 12 SMA gitu. Dari kelas 7 SMP sampai ke kelas 12 SMA. Wedan, ya enggak? Gitu. Makanya ya punya kenangan yang mahal di sini. Itu mahalnya kertas ini adalah kalau tadi kan ringan tapi berat gitu. Kertasnya mungkin ringan, beratnya itu ada di cara pengerjaan soal gitu. Sama apa ya? Bagaimana kita bisa ngerjain soal kayak gini gitu. Kita harus ngelewatin kelas gitu selama 6 tahun, 1, 2, 3, 4, 5 sampai 6, atau kelas 1 intensif, 3 intensif, 5 sama 6. Beratnya di situ ujiannya gitu. Terus kertas ini itu murah tapi mahal gitu. Mungkin kalau dijual ini murah gitu. 1 lembar kertas ini mungkin gak nyampe 300 rupiah gitu. Tapi mahalnya di mana? Mahalnya itu ada di kenangan yang ada di dalam sini gitu. Gimana susahnya ngerjain soal ini gitu. Gimana coretan-coretan yang kita buat di sini gitu. Itu ada hal yang membuat kertas ini mahal gitu. Bahkan proses sampai sini juga, sampai bisa ngerjain soal ini juga mahal gitu kan. Kan kita harus bayar uang bulanan, ya enggak? Gitu. Uang bulanan kan kalau ditotalin dari kelas 1 sampai kelas 6, wah itu jumlahnya mungkin udah puluhan mungkin atau sampai ratusan juta gitu. Tapi kita nggak sadar gitu. Yang kita sadarin ya ngerjain soal yang kayak gini. Nih, kebayang ya gitu, 2 jam kita ngerjain soal gitu. Kalau kita 1,5 jam sudah selesai, tetap aja nggak boleh keluar sebelum ada lonceng. Dan biasanya ngapain gitu? Saya biasanya kalau waktunya belum habis tapi saya sudah ngerjain soal, saya biasanya gambar-gambar. Mungkin bakat gambar saya ya saya tularkan di sini gitu. Kayak di soal yang ini gitu. Lihat yang di pojok sebelah kirinya, kelihatan nggak ada gambar? Itu salah satu karakter yang muncul ketika saya ujian akhir dulu. Bentuknya itu kayak tikus tanah gitu, sambil bawa kunci Inggris gitu. Apa ya kalau dulu ngebayanginnya? Pokoknya ini nggambarin gimana suasana ujian saya waktu dulu gitu. Kalau kayak ini kan ada tulisnya fight gitu. Berarti ini salah satu soal yang mudah buat dikerjain gitu. Tapi nanti kalau ada gambar-gambar yang sudah kayak menyerah gitu, oh itu berarti soalnya sudah sulit banget gitu, sulit banget buat dikerjain gitu. Ini kayak ini salah satu soal yang ini cuman ada tulisan di sini kayak papan gitu kan, post gitu. Ini berarti soalnya itu susah banget. Pelajaran apa ini? Ini pelajaran grammar gitu. Ada pelajaran grammar. Ini soalnya itu bolak-balik. Ini ya. Ini soal bolak-balik gitu. Nih, gitu pelajarannya macam-macam gitu, pelajaran tapi didominasi sama pelajaran-pelajaran yang bahasa Arab sama bahasa Inggris
gitu, dan totalnya di sini ada 28. Tapi setelah saya hitung-hitung, rupanya banyak juga yang hilang, nggak tahu nyimpen di mana. Soalnya di sini kalau ngelihat urutan nomornya gitu, yang saya simpen cuman sampai ke nomor 26 gitu. Berarti ada sekitar 2 nomor lagi yang nggak tahu sampai kemana gitu. Nih ya, nih banyak nih, nih karakter juga gitu. Ada tulisan apa itu, happy birthday gitu, mungkin waktu ini ada orang yang ulang tahun gitu. Terus ini juga ada karakter gitu. Nah inilah banyak kenangan-kenangan ketika saya mengerjain soal-soal ini. Makanya sampai sekarang saya simpen gitu. Saya simpen ya buat nostalgia gitu. Gimana dulu susahnya ngerjain soal-soal yang kayak gini gitu. Mungkin kalian semua masih ada yang nyimpen soal-soal waktu ujian UN dulu gitu. Kalau masih ya alhamdulillah gitu. Kalau enggak ya udah gitu, masa UN lagi, nggak mungkin kan. Oke, baik, mungkin review tentang koleksi saya cukup sampai di sini gitu. Mungkin kalau ada yang soal-soal lain yang pengen di review, bisa kita review di lain waktu gitu. Soalnya di sini juga waktunya terbatas gitu. Mungkin terakhir dari saya, kenapa sih nyimpen soal-soal kayak gini gitu, dijadiin koleksi soal-soal yang kayak gini. Ini kan udah nggak dikerjain lagi gitu. Ya nggak apa-apa, tadi salah satunya kan buat kenang-kenangan, buat nostalgia gitu. Soalnya saya itu dulu terinspirasi dari salah satu novelis yang sekolah di sekolah yang sama dengan pesantren saya gitu. Beliau Ustadz Ahmad Fuadi ya gitu, penulis novel Negeri 5 Menara, Ranah 3 Warna, Rantau 1 Muara gitu. Beliau itu bisa menceritakan cerita-cerita dia dahulu gitu ke orang lain dalam bentuk novel gitu. Saya juga pengen kayak gitu, pengen nyeritain apa yang saya punya dulu gitu kan, gitu ke orang lain gitu. Gimana susahnya, salah satunya mungkin kayak gini, gimana susahnya ngerjain soal-soal dari soal ujian akhir siswa akhir gitu. Soalnya juga saya percaya gitu, hal yang kecil di masa sekarang gitu bisa jadi sejarah besar di masa depan. Kan nggak ada yang nyangka ya gitu, ada batu bentuknya lonjong dari zaman dulu sampai zaman sekarang dianggap benda bersejarah gitu. Dianggap kalau batu itu adalah kapak gitu, kapak orang-orang purba gitu. Makanya itu kan benda yang kecil gitu, kita juga bisa bikin gitu sejarah kita sendiri. Saya itu orang yang suka dengan sejarah, tapi saya lebih senang bikin sejarah saya sendiri. Oke, demikian dari saya, Ahmad Dharma Saputra. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Asik.